Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, perkenalkan saya bersyukur untuk pertama kalinya naik ke mimbar GKI Jogja. GKI Surabaya. Itu pelayanan yang berkesan masa lalu saya ya. 7 tahun di Jogja, 4 tahun di Sunter, 12 tahun di Tangerang, di Cimone, dan tahun ini saya dipercaya menjadi pembina misi di GKI Greenfield. Ya, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Yosua pasal yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami meyakini ini menjadi kesempatan bagi kami untuk membaktikan diri kami beribadah, membawa hidup kami, persembahan kami sebagai respon syukur kami atas keselamatan, undangan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah melalui pembacaan, perenungan firman, Engkau hadir dan kembali Tuhan menolong kami hidup dengan iman, hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara ya dengan tema yang diberikan, berjaga-jagalah senantiasa. Kita membaca dari Yosua 9 ayat 1 sampai 23, kita akan membaca secara bergantian. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Izinkan saya meminta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dalam membaca bagian firman Tuhan ini ya. Yosua pasal yang ke-9, tolong rekan-rekan bisa membantu di slide ya. Yosua pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai besar sampai ke seberang gunung Lebanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi ketika terdengar penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatkanlah perjanjian dengan kami.
Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian kami, pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin-pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kami tidak dapat mengusik mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian-bagian ini, mari kita kembali ke ayat yang pertama. Bisa dibantu untuk kembali ke ayat yang pertama. Kita melihat bahwa ketika terdengar oleh raja-raja, orang-orang yang di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, mereka ketakutan ketika mendengar apa yang dilakukan Allah Israel. Apa yang dilakukannya terhadap bangsa Mesir. Itulah yang diberikan, baik yang pertama sampai yang terakhir. Membelah laut Teberau, kebesaran Allah itu membuat bangsa-bangsa yang dilewati bangsa Israel penuh ketakutan. Dan kita melihat apa yang dilakukan manusia, orang yang mendengar kebesaran Tuhan, ada dua sikap. Kita melihat ayat yang kedua, ya, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi. Jadi kalau mereka mendengar siapa Tuhan, maka sikapnya, kalau aku tidak memerangi, aku jadi hamba atau aku mati. Maka mereka akan berusaha untuk memerangi. Ini yang dilakukan. Tetapi berbeda dengan orang Gibeon, ya, kita melihat ayat yang ketiga, di sana kita bisa tahu apa yang dilakukan. Karena mereka tahu Allah Israel, bangsa yang keluar dari Mesir ini, walaupun dia bangsa budak, walaupun dia tidak pandai berperang, tetapi Allahnya itu Allah yang dahsyat. Bangsa yang besar Mesir waktu itu pun ditunggang balikan oleh Allah Israel. Itu sebabnya orang-orang Gibeon dengan gentar ketika mendengar orang Israel akan datang. Mereka merasa tidak mampu. Mereka tidak mau bergabung dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan atau raja-raja yang ada di tanah Kanaan. Lalu mereka putar otak. Kalau begitu kita pura-pura saja. Saudara-saudara, ini satu gambaran. Kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan mendengar tentang Allah yang besar, Yahweh penyelamat itu, maka sikapnya adalah selain melawan, menipu.
Ini gambaran, saudara. Dan kalau melihat pasal ayat demi ayat, saudara, kita bisa melihat ayat yang keempat, ya, orang-orang Gibeon, maka mereka pun bertindak dengan apa, saudara? Memakai akal mereka. Ini hal yang wajar karena manusia memang diciptakan dengan pikiran dan akal budinya. Sehingga sangat wajar ketika menghadapi tantangan, ada kesulitan, manusia akan bersandar kepada kemampuannya. Tetapi karena dosa, bukannya kemudian dia tunduk, taat, mengabdi. Tetapi justru ya kalau melawan gak bisa, lalu mulai menipu. Ayat yang kelima, keenam, ketujuh, kelicikan manusia tergambar di orang-orang Gibeon. Permisi tanya, saudara. Mungkin kita bisa berkata, oh ini orang Gibeon memang beda dengan saya. Minta maaf, saudara. Kalau itu terjadi pada kita, ketika mendengar sesuatu yang besar, yang menakutkan, lalu kita diancam kematian, apa yang ada pada kita? Saya rasa kita juga akan mungkin cari akal menyelamatkan diri. Saudara-saudara, ini yang dilakukan atau perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ketika dia dipimpin menuju tanah perjanjian. Saya menggambarkan ini seperti perjalanan saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa untuk sampai ke tanah perjanjian surgawi. Kita kalau sudah selesai meninggal masuk surga, udah selesai, saudara, nggak ada masalah. Tapi kenyataannya setelah kita dipanggil, kita masih di dunia yang berdosa ini. Itu artinya akan ada penderitaan, akan ada kesulitan, akan ada tipu muslihat, akan ada banyak dosa yang menyerang saudara dan saya, seperti yang dialami oleh umat Israel. Saudara-saudara, walaupun mereka tahu Yahweh, orang Israel itu melakukan mujizat yang besar, walaupun dia tahu tidak ada yang mampu mengatasi, melawan orang Israel, bukannya mereka baik-baik lalu mengikut, tetapi melawan. Bukankah itu gambaran dunia ketika mendengar kabar sukacita? Itu sebabnya satu tema yang tepat ketika berjaga-jagalah senantiasa. Saudara dan saya, walaupun kita sudah mendapat jaminan keselamatan, kita menjadi orang Kristen dan mendapat perlindungan Tuhan, tetapi tema ini sangat relevan. Berjaga-jagalah senantiasa. Kenapa? Kita masih dalam perjalanan. Kita masih menunggu tanah perjanjian itu. Melalui bagian ini kita belajar apa yang dialami Yosua, para pemimpin umat Israel ketika dia masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini boleh dikatakan sudah gelap. Karena itu kita butuh terang. Siapa terang dunia? Yesuslah terang dunia. Saudara, mungkin kita tidak merasakan dunia ini gelap, saudara ya. Namun satu kali ketika saya ngobrol dengan seseorang yang latar belakangnya itu dia sudah biasa bermain kuasa gelap. Dia itu pernah cerita, kemudian dia ngomong begini, saudara ya. Saya dulu, Pak, sebelum percaya Tuhan, melihat manusia ini, saya sama seperti melihat kursi dan meja. Maksudnya gimana? Loh, kalau saya membunuh manusia, orang lain, dia memang latar belakangnya buruk, dia tidak punya rasa belas kasihan. Padahal orang atau manusia normal itu kalau membunuh ayam saja, anjing saja, kita kadang-kadang punya perasaan ini kasihan gitu ya. Tapi saya sampai ini nggak masuk akal. Mata orang ini betul-betul gelap, tidak bisa membedakan dalam tanda kutip ini manusia atau kursi atau kayu. Jadi kalau dia membunuh seseorang atau nendang seseorang, dia nggak ada ubahnya menendang dengan sampah, seperti menendang sampah. Saudara-saudara, mungkin kita tidak se-ekstrim itu, tetapi pada kenyataannya kita ada dunia yang penuh dosa. Karena itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari, saudara ya,
ada tipu muslihat di sekitar kita. Karena itu kita harus selalu senantiasa berjaga-jaga. Kenapa? Karena di sekitar kita, sekitar saudara dan saya, itu tipu muslihat begitu banyak. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu gitu ya, kita ada diskusi gitu ya. Kebetulan kemarin juga bersama Pak Yos, case itu kembali muncul, kita diskusikan gitu ya malam ketika makan malam kemarin. Boleh nggak pemain musik itu digaji, diberikan salary? Boleh nggak Bapak Ibu? Ya, kita semua tahu dan di tradisi gereja kita nggak ada yang namanya pelayan musik, pelayan penerjemah itu dapat viatikum, kecuali hamba Tuhan begitu ya, karena memang hidupnya kalau nggak dikasih viatikum, nggak dikasih persembahan kasih ya hidupnya dari mana begitu. Tetapi untuk pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, penerjemah, sampai hari ini secara official sinode menegaskan tidak ada persembahan kasih. Nah, dalam perbincangan semalam yang dulu juga sudah pernah, boleh nggak kalau kita kemudian memberi persembahan, memberikan gaji kepada para pemain musik? Ini bukan sekedar boleh atau tidak, saudara. Pertanyaannya menjadi luas ketika kalau mereka hidupnya orang-orang yang pemain musik ini, hidupnya dari bermain musik, masa tidak boleh diberi gaji? Dia cuma main musik saja, masa dia nggak punya keahlian lain dan dia memain musik dengan sungguh-sungguh? Pertanyaannya tidak berhenti di situ saja, ini pemain musik boleh digaji atau enggak? Kalau dia seorang profesional yang bukan Kristen, boleh enggak bantu pelayanan di gereja? Jadi tambah rumit ya saudara ya, tambah membingungkan. Karena itu saya ingin katakan di dunia ini banyak hal yang membingungkan yang kita tidak mudah untuk sekedar memutuskan ya atau tidak. Saudara, sebelum pandemi, ketika waktu itu di dalam perbincangan rapat gembala ya, rapat gembala di sinode, saudara ya, saya ingat itu kira-kira tahun 2015 gitu ya, 2017 saya lupa saudara ya. Waktu itu sudah ada pembahasan, boleh nggak ibadah secara online? Nggak ada yang setuju saudara ya, dan tidak boleh. Waktu itu masalah bagaimana GKY masuk ke dunia digital. Itu belum pandemi saudara ya. Dan beberapa orang mengatakan ya mungkin kalau media sosial oke, tapi ibadah nggak ada. Saya ingat sekali waktu itu saya melontarkan begini, hari ini kita mengatakan nggak boleh, tapi kalau nanti dunia tiba-tiba perang nuklir, waktu itu saya ngomong begitu, kemudian terjadi udara ini semua tercemar, belum terpikir waktu itu pandemi, lalu kita tidak bisa keluar, apa kita nggak ibadah secara online? Itu sebelum pandemi saya sudah pernah lontarkan itu di rapat gembala. Dan ketika pandemi, siapa yang menolak ibadah secara online? Hari ini kita mengajarkan kalau bisa jangan ibadah online. Tetapi kita tidak bisa melarang, saudara. Memang sementara ini kita mengambil kebijakan, kita close semua kecuali private, saudara. Saya ingin katakan, saudara, di dunia ini banyak hal yang bisa menjadi tipu muslihat, menjadi jerat dalam kehidupan ini. Apalagi di dunia sekuler, di dalam perdagangan. Boleh enggak harga misalnya 1-2 juta waktu dijual, karena ini ada transportasi, ada biaya ini itu. Lalu saya ngomong ketika ditanya, harga pokoknya berapa? Saya ngomong harganya pokoknya 1,5 juta. Padahal belinya 1 juta. Bohong atau tidak itu? Saya tahu di dalam dunia bisnis apalagi perpolitikan tidak gampang mengatakan ini benar, ini salah. Karena dunia ini sudah gelap. Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Mari kita membaca bagian ini saudara ya. Sebagai pembimbing kita. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 bagian B, saudara ya. Di sana dikatakan ya, saya baca dari pertama. Hal itu tidak usah mengherankan sebab
iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bahkan kalau kita baca ayat berikutnya, di sana dikatakan, jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi kalau saudara tanya, gereja pun, saya harus katakan dengan tidak nyaman, ada gereja sesat. Walaupun kita tidak sepakat kalau ngomong ada gereja sesat, itu bukan gereja, itu aliran sesat. Ya, kami tidak mau ngomong itu gereja sesat. Enggak, gereja namanya gereja itu pengikut Kristus ya. Kalau ada yang sesat itu aliran sesat, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang dalam konteks tertentu, dalam kesulitan tertentu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sampai ke dalam kekekalan, selalu ada tipu muslihat dan perlu hikmat Tuhan untuk menyampaikan sebuah keputusan, sebuah perkataan. Saya teringat ketika satu baca artikel tentang kenapa orang-orang Eskimo yang sudah mendapat penginjilan mulai awal abad 19 kalau tidak salah, tetapi sampai akhir abad 19 itu masih belum bisa terima tentang keselamatan. Padahal penginjilan sudah dilakukan sejak awal, saudara ya. Ketika saya membaca artikel itu cukup kaget, saudara ya. Karena ketika penginjilan, namanya orang-orang yang suku yang tertutup, saudara ya. Orang Eskimo tinggalnya di iglo, di rumah es, saudara ya. Jadi kalau dia itu pengen ada kehangatan, dia buat api, saudara ya. Jadi bagi dia, api itu hal yang berharga. Api itu susah dinyalakan. Lalu ketika dia diinjili, dikatakan bahwa kalau kamu nggak percaya Tuhan, kamu masuk neraka. Dia bingung. Neraka itu apa? Oh, neraka itu seperti api. Kamu akan dibakar. Orang di Eskimo, dia mikir api itu barang mahal. Kalau dia kedinginan, dia perlu api. Jadi dia ngomong, saya mau masuk neraka aja deh. Saudara, saya ingin katakan tidak mudah menyampaikan kabar fakta yang benar ketika konteks penerimanya itu sulit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu terang firman Tuhan. Perlu Yesus sebagai sumber kebenaran itu. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu senantiasa berjaga-jaga? Ayat yang ke-14 kita tahu kejatuhan orang-orang Yosua dan para pemimpin itu. Bukan dia tidak memeriksa. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-14, maka kita melihat ya, ketika orang-orang Gibeon itu memberikan dirinya, membuktikan dirinya, aku mau jadi hambamu. Aku ini orang dari tempat yang jauh, lihat bekal-bekalku. Lalu Yosua dengan para pemimpin melihat, oh betul, pakaiannya sudah kusam. Oh betul, makanannya sudah mulai busuk, berjamur. Berarti ini dari jauh. Tetapi permasalahannya hanya satu hal, saudara ya. Kegagalan itu terjadi ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak bertanya Tuhan, ya. Kesalahan Israel terletak pada ya, tetapi orang Israel tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka bersandar pada apa yang mereka lihat dan tidak bertanya pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua sudah sangat hati-hati. Ayat 12-13 dia sudah mulai curiga. Jangan-jangan kamu ada di tengah-tengah aku, ada di tengah-tengah kami. Ya, dia membuktikan. Inilah dunia kita yang penuh tipu muslihat. Dan kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan ketika mengambil keputusan, kemungkinan besar kegagalan akan terjadi. Ayat 15 kita bisa melihat ketika mereka mulai terperdaya, apa yang dilakukan Yosua dan para pemimpin, mengikat perjanjian. Saudara-saudara,
sudah, kalau kita melihat Yosua dan para pemimpin sudah memeriksa, ya, kemudian mengikat perjanjiannya juga baik kan? Perjanjiannya itu cuman tidak membunuh. Dan dia sudah diberi pesan, ya, kalau orang yang tidak, katakan yang bukan suku di tanah perjanjian, itu enggak usah dihabisin tentunya. Yang dihabisin adalah orang-orang yang di tanah perjanjian. Tetapi Yosua terperdaya. Mereka sudah menggunakan akal budinya tentunya. Dia sudah memeriksa dengan matanya. Dengan cukup berhati-hati. Jangan-jangan kamu menipu. Kesalahannya dicatat pada ketika dia tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara-saudara, ini pun menjadi gambaran seluruh umat Tuhan. Bukankah kalau kita mengingat masa-masa beberapa minggu lalu kita melewati Paskah, ya, Petrus ketika dia mengikuti pelayanan bersama Tuhan, mujizat-mujizat yang luar biasa, mulai dia berkata, aku tidak menyangkal, aku tidak akan menyangkal, berani mati untuk Engkau. Apa yang diandalkan oleh Petrus? Aku bisa, aku yakin. Dia seorang rasul, seorang murid Tuhan, bisa terpeleset. Kita balik lagi ke dalam perjanjian lama, saudara tahu Samuel ketika disuruh mengurapi Daud, panggil anak-anak Isai. Urapi ketika nanti aku berbicara. Satu persatu anaknya lewat. Sudah habis, kok Tuhan gak berbicara? Lalu Tuhan berkata apa? Di dalam 1 Samuel, ya, ayat pasal 16, ayat 7, Tuhan memberitahu, kamu melihat yang di depan mata, tetapi aku melihat yang di hatimu. Lalu Samuel bertanya, apakah ada anakmu lagi? Oh iya ada, yang kecil, yang sedang mengembalakan. Samuel tidak tahu, bahkan Isai, ayah dari Daud pun tidak memikirkan bahwa dia yang akan diurapi. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kegagalan sudah di depan mata. Dunia penuh tipu muslihat. Kita sendiri cenderung melakukan dosa. Itu sebabnya kalau saya kemudian memberikan kesaksian, sharing, saya pun merasa malu, saudara ya. Awal pelayanan ketika tahun 2002, 2003 mulai pelayanan di GKY Sunter, saudara ya. Waktu itu pelayanan di anak-anak remaja pemuda, ya. Kalau kunjungan dengan 1-2 orang pengurus, saya naik motor, saudara ya. Jadi kalau 2 pengurus berarti 2 motor. Kalau saya ajak 4 pengurus, mau nggak mau itu 3 motor. Kadang-kadang kita sampai 4 motor kunjungan, saudara ya. Singkat cerita teman-teman mulai ngomong, oh Pak Bagio kamu perlu mobil gitu ya. Ngobrol sama pendeta Riko waktu itu mengembalakan di Sunter. Oh nggak apa-apa kalau kamu mau perlu mobil. Tanya papa mertua, dia ngomong, papi boleh nggak beli mobil? Oh beli mobil saja, nanti papa bantu kasih tambahan uang. Saya memerlukan mobil, ya. Saya pengen punya mobil. Dalam pelayanan diperlukan. Kan bawa 4 motor repot, saudara ya. Kalau 1 mobil kan beres gitu ya, saudara ya. Tanya pendeta, rekan pelayanan, disetujui. Tanya papa mertua, didukung. Kesalahan saya di mana, saudara? Kesalahan saya di mana? Di KU1 tadi ada yang gini, belum bertanya Tuhan gitu, saudara ya. Setelah saya beli mobil, nggak ada masalah, saudara. Tapi hati saya gelisah. Saya tahu, saya membeli mobil bukan sekedar kebutuhan, keinginan. Tapi kenapa sebagai hamba Tuhan, saya tidak bertanya kepada dia. Karena bagi saya waktu itu mobil sesuatu yang penting. Sesuatu yang besar. Ya, memang saudara harus bedakan ya. Jangan nanti hal-hal kecil tanya Tuhan gitu ya.
Saya habis makan nih Tuhan, cuci piring, suruh Tuhan apa enggak nih cuci piringnya? Ya jangan gitu saudara ya, udah habis makan ya cuci piring, nggak usah tanya Tuhan saudara ya. Itu ada seorang rekan pelayanan sampai seperti itu saudara ya. Saya pikir ini bukan masalah kepekaan tetapi sakit jiwa saudara ya. Masa mau cuci piring tanya Tuhan saudara ya. Tapi kembali lagi, ketika saya membeli mobil, perjalanan itu saya bersyukur, saya diberikan banyak fasilitas saudara ya. Tetapi hati saya nggak nyaman. Dan saya tahu kenapa saya tidak bertanya Tuhan. Ujian dalam kehidupan pelayanan saya tidak hanya berhenti di situ. Ketika mulai dipercaya untuk menggembalakan GKY Jogja, yang tadi kepleset ngomongnya saudara ya, karena saya senang waktu itu pelayanan di sana, dengan mobil yang saya beli waktu itu mobil second ya. Ketika sudah 7 tahun pelayanan di Jogja, itu sudah mobil tua. Ya, setiap hamba Tuhan dari Jakarta datang selalu ngomong, ini ngapain mobil tua, ganti aja Bagio. Setiap orang kunjungan selalu ngomong gitu. Dan saya sebagai orang yang wajar saudara ya, pengen juga ganti mobil saudara ya. Saya sudah punya tabungan, saya sudah mempersiapkan, saya sudah tahu bahwa saya harus mempersiapkan untuk ganti mobil saudara ya. Keinginan ada. Sudah survei ke beberapa dealer saudara ya. Saya pikir-pikir, saya tanya ke orang-orang, didukung juga saudara ya. Sampai pada satu masa dealer itu beberapa kali telepon gitu saudara ya, salesnya gitu. Satu kali ibadah minggu listrik ini mati saudara ya, ternyata ada konslet di plafon atas. Cari orang nggak ada saudara ya. Saya naik sendiri ke plafon atas, saya betulin sendiri dengan OB saudara ya. Tuhan kasih sedikit saya karunia saudara ya. Jadi jangan sembarangan betulin listrik saudara ya. Lagi betulin di atas plafon, suasana panas, ditelepon sama dealer gitu ya. Pak Bagio, ini ada promosi loh, ini iklannya bagus gitu. Pengen beli nggak saudara? Tiba-tiba saya berhenti sejenak, saya mikir, saya punya tabungan, tapi istri saya sedang mengandung anak yang kedua. Saya tidak tahu anak yang kedua ini normal atau cacat, membutuhkan dana atau tidak. Saat itu langsung saya berkata, tidak jadi ganti mobil. Sampai kembali pelayanan ke Jakarta, ke Tangerang juga saya nggak ganti mobil, saudara. Karena saya merasa berkat Tuhan sudah cukup. Kalau saya hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan saya pribadi, padahal Tuhan sudah menyiapkan segala. Saudara, saya tidak bangga dengan perjalanan hidup yang seringkali jatuh bangun. Tapi saya bangga di saat-saat tertentu Tuhan berbicara, Tuhan berikan hikmat. Dan hari ini ketika menyampaikan firman Tuhan, adakah saudara dan saya juga mengalami perjalanan hidup seperti Yosua dan pemimpin umat Israel? Ada di tengah dunia yang berdosa, tipu muslihat, bukan hanya dari luar saudara ya, tapi dari diri kita, keinginan kita, nafsu kita, kedagingan kita. Kalau ditanya, dalam perjalanan dunia ini, berhasilkah kita? Atau saya kembali kepada teks, umat Israel, kalau dia bisa sampai ke tanah perjanjian, karena pertolongan Tuhan, atau karena umat Israel sampai ke sana. Saudara bisa melihat perjalanan umat Israel dibuat Tuhan berputar-putar untuk mendisiplin, untuk mempersiapkan sampai masuk tanah perjanjian. Kegagalan demi kegagalan terus terjadi. Satu pesan, senantiasa berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan. Kalau umat Israel, rasul-rasul, para nabi jatuh bangun dalam perjalanannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan pernah merasa kita kuat. Jangan pernah lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau kita diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersandar kepadanya. Kita tahu dunia ini penuh tipu daya. Dan kita tahu kalau kita lupa bertanya Tuhan,
kegagalan di depan kita. Karena itu kabar sukacita yang diberikan oleh Dia, Yesus. Dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, terjemahan lain mengatakan begini, saudara ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan menuju kebenaran. Akulah jalan menuju kekekalan itu. Hari ini, sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Saya yakin kalau umat Israel bisa sampai tanah perjanjian, saudara dan saya pasti sampai ke dalam kekekalan mulia. Bukan karena hebat kuat kita, tetapi karena apa yang dilakukan Kristus, kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, menjadi jaminan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya ketika saudara diperhadapkan kepada keputusan-keputusan yang sulit, ambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, biasakan diri ketika bangun tidur, berdiam diri, membangun kebiasaan-kebiasaan spiritual yang baik, membaca Alkitab. Ini menolong saudara dan saya ketika harus mengambil keputusan, saudara akan diam dulu. Karena dunia ini dengan tipu dayanya, entah nanti tiba-tiba dengan ancaman, dengan teror, dengan kemendesakan, dengan kesibukan, membuat kita kadang-kadang lupa kalau Tuhan itu sudah memberikan petunjuknya. Itu sebabnya saudara, kalau hari Minggu, kesempatan yang baik kita beribadah. 6 hari kita sudah menggunakan waktu kita dalam kesibukan kita. 1 minggu waktu ini pakai untuk persembahan Tuhan. Kalau tidak, besok Senin ada mungkin keputusan yang penting. Padahal kadang Senin pagi khotbahnya udah lupa, saudara ya. Kalau kita tidak merenungkan lagi, kadang khotbah itu juga sudah lupa, saudara. Itu sebabnya kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, inilah kami, orang yang jatuh dalam dosa. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau memanggil kami, menyelamatkan kami. Bahkan Engkau memberikan tuntunan melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih ketika setiap awal bulan, kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kembali diundang semeja dengan Engkau. Kembali dipersekutukan, dipersatukan dengan darah dan tubuh-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki keyakinan keselamatan. Kami bersyukur semata-mata itu karena anugerah-Mu. Semata-mata karena karya salib-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, dan bimbinglah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.